twice a year on my knees, on my heels. That's because this morbid obesity, my legs have to bear the weight of my own body. I have to change it because I have a long way to go. I have a lot of places that I have to go to. I have to be active and I have to change. And you can change it. Is it possible to change if people are already used to how you look throughout the years? I believe it's possible. Jadi sebenarnya dari Fluffs tahun lalu udah setahun nih, gue bisa dibilang udah turun hampir 40 kilo. Jadi makanya performance malam hari ini juga ini habis manggung nggak ngos-ngosan. Keringetan pasti, cuman ya kayak biasa aja, kayak belum manggung. Gue turun sekitar hampir 40 kilo karena memang dimulai dengan diet ke dokter gizi, dibantu mikirin konsep makan yang bener tuh kayak gimana, benerin gaya hidup gue, olahraga rutin, makan yang bener, tidur yang cukup, dan hasilnya ya bisa dilihat sekarang. Dari tahun lalu, Oktober tahun lalu, gue secara resmi itu mulai ke dokter gizi dan pelan-pelan udah mulai dibenerin. Jadi terakhir ini gue timbang itu sekitar 102 kilo, jadi dari 140 gue udah turun 38, udah hampir 40 kilo gue habis. Gue awalnya olahraganya simpel-simpel aja, gue nyari olahraga buat orang obesitas, tapi kalau gue ditanya sekarang, di rumah gue, di belakang rumah itu udah kayak gym kecil, ada power rack, ada set barbell, ada dumbbell banyak, ada macam-macam lah, ada Olympic plates yang bisa gue angkat. Jadi kegiatan gue adalah kalau pagi gue pasti beres-beres dulu rumah sama anak-anak, antar anak sekolah, balik gue olahraga dulu. Dan olahraganya angkat beban. Angkat beban ya sesuai dengan kapasitas yang cocok buat gue, dan setelah selesai gue angkat beban, gue tambah kardio. Kardio ringan doang, paling cuman jalan, atau kalau gue lagi masih ada sisa energi gue jogging. Cuma sekitar 2 kilo. Itu kurang dari setengah jam udah balik. Jadi angkat beban gue sekitar 30 menit, keliling rumah juga sekitar 30 menit. Kurang dari sejam sebenarnya udah selesai. Jadi setiap hari gue nggak nyari waktu lain, gue nggak ke gym, gue ngerjain semuanya di rumah, dan gue jadi apa ya, frekuensi habit yang gue lakukan setiap hari. Punya target itu bagus, jadi kita punya goal, tapi kadang-kadang kalau yang gue lihat ya, begitu kita sampai di titik tertentu, goal itu kadang-kadang bikin kita bisa stuck karena kita ngerasa ya udah nyampe terus nyantai. Kalau gue makin kesini gue makin ubah mindsetnya untuk nggak cuma lihat di angka doang. Gue senang kalau angkat timbangan turun, tapi yang lebih gue fokusin adalah gimana caranya supaya olahraga ini jadi bagian kehidupan gue. Jadi gue udah gak terlalu pusing soal beratnya. Yang gue lebih fokuskan adalah gue mau supaya gaya hidup sehat ini, olahraga setiap hari ini adalah jadi bagian gaya hidup gue. Fokusnya lebih ke situ. Karena kalau udah kayak ke situ, perkara bentuk badan, berat badan, semua akan beres sendiri. Kalau kitanya emang rajin punya gaya hidup yang sehat. Sebetulnya nggak ada pantangan khusus, tapi gue lebih memilih gue akan memulai makanan dengan makanan yang proper dulu. Jadi gue lebih makan misalnya gini, bukan lebih, pasti gue kalau memulai makan pagi hari itu gue buka dengan nasi porang. Nasi porang tuh kayak nasi konyaku ditambah dada ayam. Itu dulu yang gue makan untuk permulaan awal setelah gue olahraga, setelah gue mandi. Dan itu gue makan biasanya menjelang siang, di atas jam 11. Abis itu makan kedua gue lebih cenderung ke sore, biasanya bebas. Tapi biasanya setelah jam 6 gue udah gak makan lagi. Jadi kayak dikombinasi dengan intermittent fasting. Bukan berarti semua orang harus intermittent fasting, tapi gue menemukan pola ini bisa gue lakukan dengan gue menguatkan diri gue untuk makan yang bener pertama di pagi hari, di siang hari, abis itu sorenya gue makan bebas, rasanya nggak berat dan tetap bisa energinya ada dan gak capek dan bisa gue lakuin. Jadi bukan yang tiba-tiba kayak mikirnya harus kayak nggak boleh makan ini. Jujur aja, kalau makanan kedua gue bisa makan apa aja. Dan itu biasanya gue lakukan Senin sampai Jumat. Weekend cenderung bebas. Jadi dan tetap turun karena kombinasi antara kalori yang gue masukin lewat makanan dan juga kegiatan keseharian gue yang lebih aktif. Kalau misalnya gue lapar kayak gimana, mentok-mentok ya, kalau di rumah ada pisang gue makan pisang. Kalau gue bisa di rumah gue ada kayak semacam protein snack yang memang tinggi di protein, sangat rendah atau bisa dibilang hampir nggak ada kalori. Atau kalau memang gue pengen ngerasain sesuatu, paling gue minum jus sedikit. Tapi yang pasti ini malam nih setelah manggung gue udah nggak makan lagi.
Buat teman-teman yang pengen sehat, gue cuma bisa ngasih saran buat teman-teman yang pernah obesitas berat kayak gue waktu itu. Mungkin gak usah terlalu pusing mikir dan compare diri lo dengan orang-orang yang udah lebih fit. Yang bisa lo lakukan adalah melakukan sesuatu rutin, kehidupan aktif yang bisa lo lakukan setiap hari. Kecil aja, gak usah mikir jauh-jauh. Lo keluar rumah jalan 100 meter terus balik, nah itu aja lo ulang tiap hari. Karena kalau lo bisa lakukan itu tanpa bikin lo kecapean besoknya, berarti bisa lo ulang. Kalau bisa lo ulang, bisa lakukan tiap hari. Itu aja yang lo lakuin. Supaya nanti pelan-pelan, begitu lo ngerasa lebih fit, lo akan nge-challenge diri lo untuk kayaknya gue bisa lebih lagi daripada ini. Kayaknya gue bisa mulai mikir untuk ngubah makanan gue. Jadi daripada langsung ekstrim, mendingan lakukan satu hal simple yang bisa bikin diri lo aktif, tapi lo ulang-ulang setiap hari yang gak bikin lo capek. Supaya lo bisa konsisten punya gaya hidup yang aktif. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.